Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Anissa Salma Zakiyah. Di sini kita akan sedikit mengulas mengenai misteri di balik rumitnya matematika. Nah, pasti banyak nih yang bilang bahwa matematika itu pelajaran yang susah, pelajaran yang cuman tentang ngitung, pelajaran yang paling banyak ngafalin rumus nih. Bahkan sampai mungkin para pelajar, para siswa, para mahasiswa pun juga ada yang bilang gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa matematika itu membosankan. Karena saking banyaknya rumus dan juga angka yang kita hafalkan gitu. Oke, jadi sekarang waktunya kita untuk mengenal lebih jauh tentang teman kita nih, yaitu matematika sendiri. Jadi matematika itu sebenarnya nggak semenakutkan yang teman-teman bayangin kok. Tetapi justru mungkin menurut saya indah sama seru, karena dengan mengenal bidang pelajaran matematika ini, artinya kita juga bisa mengenal bahasa untuk mempelajari alam dan juga isinya gitu. Jadi kalau kita udah terjun nih ke kehidupan sehari-hari, pasti kita tuh bakal nemuin yang namanya matematika, entah itu angka, entah itu penjumlahan, pengurangan, pasti kita bakal nemuin kok. Pasti teman-teman udah pada tahu ya tentang angka dari 1 sampai 9. Dan semua angka itu memiliki huruf awalan yang berbeda-beda. Awalan masing-masing lah intinya. Gitu. Jadi, coba kita analisa. Ternyata angka yang memiliki huruf awalan sama itu memiliki hasil 10 ketika kita jumlahkan. Nah, ini kita coba tunjukkan ya. Jadi, misal nih, di sini ada angka yang berawalan S. Kita ambil 1 sama 9 lah, kayaknya cuma 1 sama 9 sih, yang angka awalannya S. Nah, ketika 1 sama 9 ini kita jumlahkan, dia akan menghasilkan 10. Begitupun angka yang huruf awalannya D, ketika 2 dan 8 kita jumlahkan, itu akan menghasilkan 10. Pun yang berawalan T, 3 dan 7 ketika kita jumlahkan akan menghasilkan angka 10. Yang berawalan E pun juga 4 dan 6 ketika kita jumlahkan akan menghasilkan 10. Bahkan L, 5 sama 5 ketika kita jumlahkan itu akan menghasilkan 10. Jadi semenarik ini gitu loh matematika atau. Nah, di sini pun juga ternyata ada loh pola yang bisa membentuk sedemikian hingga ini tuh kalau misalnya kita jajarkan itu memiliki polanya masing-masing gitu. Ini yang awalnya 1, kemudian ini kita tambahkan 2, begitupun ini juga kita tambahkan 3, dan seterusnya sampai 9, ini kayak tangga gitu ya. Dan dikalikan 8, sama-sama dikalikan 8 semua, kemudian ditambah dengan angka secara berurutan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 gitu kan. Menghasilkan angka yang ternyata ini juga memiliki pola gitu, dari 9, kemudian 98, 987, sampai 9876, 54, 321. Bahkan teman-teman kalau misalnya mau mencoba, itu juga ada kok beberapa angka yang ternyata ketika kita jumlahkan itu menghasilkan angka serupa polanya seperti ini. Jadi ternyata tuh banyak sekali pola-pola yang bisa kita berikan dengan angka gitu. Dan angka itu sangat menarik cuy. Nah, di sini saya memiliki matematika versi baru. Nah, jadi ini pakai permisalan sih. Jadi misalnya A itu kita misalkan dengan 1, begitupun dengan B kita misalkan dengan 2, sampai dengan Z kita misalkan dengan 26. Jadi ini secara berurutan ya, sesuai abjad gitu. A sampai Z juga 1 sampai dengan 26. Itu sesuai dengan urutannya gitu. Nah, ada suatu pertanyaan yang menarik ya mungkin bagi saya gitu. Apakah yang membuat kesuksesan atau keberhasilan hidup itu menjadi 100%? Nah, ini ada 4 pilihan. Udah ada 4 pilihan nih. Teman-teman tinggal pilih aja gitu. Ada love, apakah cinta yang bisa membuat kesuksesan hidup itu menjadi 100%? Atau knowledge, pengetahuan. Karena kalau kita lihat, banyak loh orang-orang yang S3, kemudian orang-orang yang kuliahnya di luar negeri itu menjadi sukses gitu. Banyak kan? Atau mungkin hard work, kerja keras, atau luck, nasib. Nah, di sini kita akan coba analisa gitu. Apakah keempat hal ini bisa menentukan kesuksesan hidup kita gitu. Nah, coba kita analisa ya. Nah, di sini ada love. Kalau ketika kita misalkan L dengan 12, kemudian O dengan 15, C dengan 22, dan E dengan 5, ternyata hasilnya itu cuma 50%, guys.
Jadi sebesar apapun cinta kita tuh nggak akan menentukan keberhasilan hidup kita loh sebenarnya. Kalau dianalisa dengan matematika gitu. Nah, ternyata bukan cinta. Coba kita luck, nasib kita. Apakah nasib itu mempengaruhi keberhasilan hidup kita menjadi 100%? Ternyata luck ini juga cuma 47%, bahkan luck sama love aja lebih besar love gitu. Coba ke knowledge, pengetahuan. Karena kan ya banyaklah orang-orang pintar itu ternyata jadi entah itu jadi dokter, entah itu jadi pengusaha, presiden pun juga pasti akalnya juga sangat cerdas gitu kan. Nah, coba kita analisa, ternyata cuma 96% gitu. Coba hard work, kerja keras. Karena kan biasanya emang tanpa kerja keras kita nggak akan bisa menggapai mimpi kita. Dan ternyata kalau kerja keras itu nggak diiringi dengan doa pun ya bakal sia-sia gitu kan. Nah, ternyata nggak ada yang 100% cuy. Ini tuh kalau misalnya kita analisa dengan matematika. Terus apa dong yang membuat bisa 100%? Jadi apa yang menentukan kesuksesan hidup kita? Nah, di sini aku punya dua kata yang bisa menentukan kesuksesan hidup kita. Oke, langsung aja ya. Ternyata sedekah jariah yang bisa menentukan kesuksesan hidup kita gitu. Ketika kita analisa dengan tadi, misalnya S itu kita misalkan dengan 19, sesuai dengan urutannya tadi ya, sesuai dengan abjad dan angkanya, gitu, huruf dan angkanya. Nah, ternyata sedekah jariah ini ketika kita artikan dengan matematika versi baru tadi, menghasilkan angka 100%. Gitu. Nah, mungkin ini suatu hal yang kebetulan atau enggak sih? Ya, tapi itulah ya matematika gitu. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, sedekah jariah itu kayak pemberian yang bisa memberikan pahala secara terus-menerus bagi orang yang melakukannya, bagi orang yang memberi gitu. Jadi kayak ngalir aja pahalanya gitu. Jadi pada intinya matematika itu walaupun rumit, tapi ketika kita udah masuk ke dalamnya itu bakal kayak wow, kok bisa gitu. Jadi kayak pasti selalu ada keajaiban dari matematika itu sendiri, bahkan dari angka itu sendiri. Angka bisa loh kita mainkan sedemikian hingga jadi kita tuh kayak bisa ya, kok bisa ya, jadi kayak Masya Allah banget gitu. Jadi pesanku setelah kita menggali ya, walaupun cuma sedikit ya, mungkin ini teman-teman walaupun cuma sedikit tapi bisa membukalah pikiran teman-teman bahwa matematika itu sebenarnya menyenangkan kok. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa matematika itu rumit, jangan pernah berpikiran bahwa matematika itu sulit, jangan pernah berpikiran bahwa matematika itu membosankan. Tapi cobalah cintai matematika itu. Coba cintai angka. Karena tanpa kita sadari, angka itu bisa memecahkan segala macam permasalahan. Kayak contohnya tadi. Gitu. Nah, mungkin cukup sekian video yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.